Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum melakukan aktivitas hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan yang tertulis dalam kitab Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tema firman kehidupan kita, menaruh harapan dan mengandalkan Tuhan akan diberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman kehidupan kita hari ini hadir untuk menguatkan kita, terutama di saat kita menghadapi banyaknya pergumulan hidup. Sampaikanlah semuanya keluhanmu kepada Tuhan, karena orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya akan diberkati. Mengandalkan dan menaruh harapan kepada Tuhan, hidupnya terberkati. Tetapi yang sering menjadi pergumulan kita adalah betapa sulitnya kita mengandalkan dan menaruh harapan kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena terlalu besar rasa khawatir dalam hidup kita. Dan begitu besar keraguan kita terhadap janji pertolongan Tuhan. Sebenarnya, ada alasan yang kuat mengapa kita perlu mengandalkan dan menaruh harapan kepada Tuhan. Kita perlu menyadari bahwa kita mengandalkan dan menaruh harapan pada Tuhan adalah karena Dia Tuhan. Dia yang menciptakan kita. Dia pemilik kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 10 ayat 11, barang siapa yang percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan. Ini adalah firman Tuhan. Jadi bagaimana kita mengimani janji Tuhan dalam hidup kita? Maka kita akan senantiasa berserah pada pertolongan Tuhan. Berserah bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Berserah kepada Tuhan adalah tetap beraktivitas, tidak apatis, karena yakin tangan Tuhan turut bekerja, memberikan pertolongannya kepada kita. Jadi berserah bukan berarti hanya berdoa saja, bukan. Tetap melakukan bagian yang harus kita lakukan dan tetap yakin Allah turut bekerja dalam bagian yang kita kerjakan itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, gambaran hidup yang mengandalkan dan menaruh harapan kepada Tuhan adalah, bisa kita ambil contoh seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka dipaksa untuk memuja dewa dan menyembah patung emas buatan Raja Nebukadnezar. Dalam pemaksaan itu, apa yang menjadi respon dari ketiga orang ini? Bagaimana mereka menunjukkan pengharapannya? Dalam kitab Daniel 3 ayat 17-18 dikatakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mereka yakin betul terhadap janji Tuhan. Tetapi mereka tidak mau mencobai Tuhan dalam ancaman itu. Hidup mereka tetap berpasrah diri mutlak kepada kehendak Tuhan. Mungkin kita masing-masing mempunyai pengalaman hidup. Di saat tidak ada jalan, Tuhan buka jalan. Di saat tidak ada harapan, tetapi Tuhan memberikan kita harapan. Di saat kita sudah putus asa, tetapi Tuhan memberikan kita kekuatan, sehingga kita dimampukan untuk menghadapinya. Inilah wujud dari hidup mengandalkan dan menaruh harapan kepada Tuhan. Orang yang mengandalkan dan menaruh harapannya pada Tuhan adalah manusia yang mampu menjadi sumber semangat dan kekuatan juga bagi orang lain. Karena dia sudah memiliki dasar iman yang kuat. Dia mampu menghadapi banyaknya tantangan. Walaupun memang dia banyak menghadapi masalah dalam hidupnya. Tetapi dia tetap tegar, dia tetap aktif, dia tetap kreatif.
dan dia tetap bermanfaat bagi orang lain. Demikianlah firman kehidupan kita hari ini. Selamat beraktivitas, tetaplah semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman kehidupan hari ini, yang memberikan kami pengharapan baru, kekuatan baru, agar kami tidak hanya berputus asa, tetapi kami tetap menaruh harapan kepada janji pertolongan Tuhan. Biarlah kiranya iman percaya kami dibaharui untuk senantiasa mengimani pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Secara khusus untuk perjalanan kehidupan kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan yang menyertai dan memberkati kami masing-masing. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.